Selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia. Inilah awal mula pernyataan Bapak Ibtu Rudiana menantang sumpah pocong. Mari kita dengarkan. Tetapi kita harus simak dengan pernyataannya dalam hal dia melakukan sumpah pocong itu yang sebenarnya dia mengatakan bahwa anaknya yang meninggal itu benar-benar anaknya Eki. Bahkan dia rela sumpah pocong dan mati sampai 7 turunan. Mari kita simak videonya sebelumnya. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Tuduhan itu tidak benar berarti bang? Membuat anak tidak tenang. Jadi ini ya kawan-kawan, kalian harus dengar itu ya. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Oke teman-teman seluruh rakyat Indonesia, hal ini kita dapat menganalisis sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Ibtu Rudiana sebelumnya bahwa dia menantang sumpah pocong itu dalam konteks bahwa itu yang meninggal itu benar-benar anaknya Eki. Artinya banyak pandangan karena juga banyak haluan pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini menantang sebelumnya. Memang Ibtu Rudiana ini mengatakan bahwa dia berani sumpah pocong, tetapi dalam konteks anaknya itu yang meninggal. Tetapi pernyataan ataupun konteks lain yang dimana dari Sakatatal ataupun dari tim hukum Sakatatal yang meminta Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong dalam hal bahwa Ibtu Rudiana itu diduga telah melakukan rekayasa, melakukan penganiayaan, dan juga bahwa itu yang ditangkap adalah pelaku salah tangkap. Oleh karena itu antara pernyataan sebelumnya Ibtu Rudiana dengan juga permintaan kuasa hukum Sakatatal sangat bertolak belakang, tidak seperti yang semula dikatakan oleh Ibtu Rudiana. Namun apakah dapat kita membenarkan ataupun dapat kita menyalahkan? Siapa yang kita salahkan oleh karena itu? Hal ini sebenarnya wajar-wajar saja juga Bapak Ibtu Rudiana karena dia meyakini bahwa itu anaknya yang meninggal, makanya dia menantang sumpah pocong. Karena kemarin isu yang menyampaikan bahwa saya tidak tahu siapa yang menyampaikan itu, ada isu yang mengatakan bahwa yang meninggal itu bukan Eki, makanya dia menantang sumpah pocong karena itu anaknya. Lalu di konteks lain bahwa Sakatatal juga bukan pelaku yang sebenarnya, tetapi dia melainkan korban salah tangkap, makanya dia juga menantang sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana bahwa ini loh saya. Maksudnya Sakatatal ini loh saya yang sebenarnya, bukan saya pelaku, tetapi saya korban salah tangkap oleh oknum tersebut. Lalu ketika dia menantang Ibtu Rudiana, apakah salah dengan menantang itu? Menurut saya tidak salah. Untuk mengungkapkan kebenaran harusnya juga Bapak Ibtu Rudiana menghargai keputusan, menghargai permintaan lawannya. Karena dugaan kita selama ini adalah terlibat kasus penganiayaan, terlibat rekayasa. Oleh karena itu, apakah harusnya Bapak Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong tersebut? Kembali dengan privasi masing-masing. Dan perlu kalian tahu teman-teman, kalian akan tonton videonya. Mari kita menilai ataupun mari kita melihat bahwa sebelumnya itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ibu Elsa telah mengatakan bahwa menolak ataupun telah meyakini bahwa Ibtu Rudiana tidak akan datang pada acara sumpah pocong tersebut. Sebelumnya kita akan simak videonya Ibu Elsa Sari yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak akan hadir dalam sumpah pocong tersebut. Saya hanya bisa menyampaikan astagfirullahaladzim karena itu hal-hal yang dan ini ya teman-teman, saya yakini sebagai seorang muslim ya, personal yang lain dia menjelaskan sebelumnya bahwa itu musyrik dan syirik ya. Dan kemudian masalah Rudiana itu kan atas pertanyaan apakah benar anaknya. Dia hanya bicara secara pertemanan ya, bukan untuk kepada publik. Memang dia kan di depan media pada saat itu dia kan sebetulnya tidak tahu akan terjadi demikian ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah lewat. Tetapi yang jelas ini adalah proses pengajuan PK, di mana pengajuan PK beban pembuktiannya ada di pihak pemohon.
novum, apakah ada kesalahan kekeliruan dari putusan hakim dan segala macam dari putusan yang inkrah, itu bebannya pemohon PK, bukan bebannya Rudiana, ya. Dan itu lawannya adalah jaksa, silakan. Dan Jadi ini videonya teman-teman adalah di-share nanti ya. jangan Dan kita kalian kasih memberikan tanggapan tandingan masing-masing, kasih komen persidangan masing-masing di luar menurut kalian seperti apa persidangan ini. yang Ya. benar sesuai dengan KUHAP, ya. Dan kemudian ini nggak ada artinya. Karena apa? Ini kan hanya untuk meyakinkan diri mereka, ya. Tapi bagi kita saya nggak mau. Saya melarang untuk menantang Allah, menantang Allah untuk memberikan azab. Itu benar-benar tidak boleh kita tantang Allah itu. Oke, artinya tidak akan hadir ke Cirebon hari Pasti ini? tidak hadir. Oke. Pasti tidak Bu Titin, hadir. Ibtu Rudiana sudah dipastikan tidak akan hadir hari ini. Teman-teman seluruhnya, kalian telah melihat dan menonton bagaimana pernyataan Ibu Elsa Sari sebelumnya, yang bahwa dia melarang Aibtu Rudiana untuk datang ke sana, ataupun bahwa dia meyakini kita seluruh masyarakat Indonesia sebelumnya bahwa Aibtu Rudiana tidak akan hadir pada acara Sumpah Pocong tersebut karena dia tidak mau menantang Allah sendiri. Dia tidak mau menantang Allah itu untuk dilakukan Sumpah Pocong tersebut karena ada azab Allah. Dia tidak juga menantang azab Allah tersebut. Artinya bahwa apa yang dinyatakan Ibu Elsa Sari ini dalam konteks kerohanian, dalam konteks pribadi, bahwa dia benar, dia tidak menantang Allah, dia takut untuk menantang Allah. Tetapi apakah dapat dibenarkan? Menurut saya kita akan menarik kesimpulan secara pribadi. Kalau secara pribadi dia mengatakan dia tidak mau menantang Allah, oke, itu sah. Karena itu iman dia, karena dia mengimanin bahwa azab itu akan berlaku, makanya dia takut menantang Allah. Tetapi kalau kita melihat dari konteks sisi hukum, dengan kebenaran material, dengan kebenaran formil, dengan kebenaran suatu peristiwa yang diduga selama ini rekayasa, bahwa seharusnya untuk mengungkapkan fakta, ya salah satunya untuk disumpahkan kepada Aibtu Rudiana melakukan sumpah pocong tersebut. Dan hal itu apakah dapat dibenarkan juga? Maka saya katakan bahwa boleh-boleh saja sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin berdasarkan 156 HIR untuk permintaan pihak kepada pihak lawan yang melakukan hal yang sama. Ketika pihak ini telah melakukan sumpah pocong ataupun sebelumnya, lalu mengagendakan sama-sama untuk melakukan hal yang sama yang dalam kurung adalah sumpah pocong, maka hal itu dapat kita lakukan. Maka hal itu untuk mengungkapkan sesuatu apa yang diduga. Apakah orang itu berani mengatakan hal sejujurnya bahwa Aibtu Rudiana tidak terlibat dengan rekayasa, bahwa Aibtu Rudiana tidak terlibat penganiayaan, bahwa Aibtu Rudiana tidak salah menangkap orang lain? Ya harusnya dia juga harus berani sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Sakatatal. Karena Sakatatal meyakini dirinya bukanlah pelaku karena dia telah menyampaikan bukti-bukti bahwa saya tidak berada di tempat itu, saya tidak tahu pun peristiwa lalu saya menjadi korban salah tangkap. Oleh karena itu dia menjadi, ataupun oleh karena itu Sakatatal berani sumpah pocong. Dia meyakini se-Indonesia, saya ini jujur loh, saya ini tidak berbohong, saya tidak bermain-main. Apakah harusnya seperti itu dapat dilakukan oleh Aibtu Rudiana? Menurut saya harusnya seperti itu, biar kita transparan, biar masyarakat Indonesia menilai kejujuran Aibtu Rudiana. Terlepas dari hal itu, tetapi kita melihat dari kearifan lokalnya, dengan kita melihat dari haknya seseorang dapat melakukan, menolak atau tidak menolak sesuatu permintaan dari pihaknya itu sah-sah saja. Tetapi kita masyarakat Indonesia menilai bahwa seseorang yang tidak berani melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh lawannya, maka itu tanda tanya bagi kita. Oleh karena itu, apakah dugaan kita selama ini yang menimbulkan dugaan masyarakat, dugaan netizen kepada Aibtu Rudiana, apakah dapat diberhentikan? Maka saya rasa dengan tidak dilakukannya sumpah pocong Bapak Aibtu Rudiana, maka dugaan terus akan tersorot kepada Bapak Aibtu Rudiana. Oleh karena itu, apakah kebenaran kasus ini dapat diungkap dengan sedetail mungkin meskipun Bapak Aibtu Rudiana tidak melakukan sumpah pocong? Kembali kepada penegak hukum masing-masing, kembali kepada Mahkamah Agung yang sedang melakukan pengujian, kembali kepada terpidana itu.
Dan itu akan ada jawabannya nanti. Setelah ada putusan Mahkamah Agung nanti yang mengatakan salah atau tidaknya, maka itu jawaban semua di sini akan ada di putusan tersebut. Oleh karena itu, terkait yang kita kaji selama ini, terkait yang kita dengar info bahwa keterlibatan seseorang untuk menganiayai, bahwa ada yang memberikan air kencing, bahwa kan ada yang menyiksa terpidana yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa terpidana. Oleh karena itu, itulah terjawab semuanya. Maka dari itu hakim harus transparan dan harus mengungkapkan kebenaran kasus ini. Karena kasus ini di tangan hakim ada keputusan menurut saya. Jadi nanti kita berkuar-kuar, janganlah kita juga berlarut dengan dugaan-dugaan yang tidak valid, yang tidak memungkinkan sesuatu hal kebenaran yang menjuru kepada salah satu pihak. Oleh karena itu kita akan menunggu hasil putusan PK nantinya. Semoga putusan hakim menjawab semua pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia. Begitu saja, terima kasih.